ingat janji Pak Presiden Jokowi waktu 2014 beliau jadi presiden. Beliau berjanji di tiap tahun akan dilanjutkan Gernas Kakao sekitar 1,5 triliun. Siang hari ini, insya Allah kita akan berdiskusi selama 1 jam ke depan mengenai perlukah melahirkan Gernas Kakao saat ini. Saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita Bapak Gamal Nasir dari pengamat perkebunan dan Bapak Dr. Agung Susilo selaku Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta Bapak Usman sebagai Mantri Kebun di Kolaha Utara, Sulawesi Tenggara. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Baik, saat ini Kakao Indonesia sedang menghadapi krisis. Diperkirakan dari 2019 lalu produksi nasional kurang dari 300.000 ton. Hal ini cenderung menurun setiap tahunnya. Berdasarkan data ICCO, posisi Indonesia melorot dari urutan 3 menjadi urutan ke-5 sebagai produsen kakao global. Masalah yang kita hadapi sebenarnya klasik, mulai dari munculnya hama yang tidak kunjung teratasi, harga di tingkat petani yang tidak menarik, dan tata niaga yang ruwet. Semuanya itu berdampak pada menurunnya daya tarik kakao di mata petani. Mungkin sekedar mengingatkan nih Pak, pada tahun 2009 silam, pemerintah pernah merancang gerakan penyelamatan kakao nasional. Pada tahun 2009 sampai 2012, pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mendorong perbaikan perkebunan rakyat. Namun program ini sepertinya dinilai belum bisa mengatasi persoalan di tingkat on-farm. Ironisnya, tidak sedikit pelaku kakao yang mengkritik program ini. Lalu, misalnya nih, kita kembali pada saat ini. Apakah Indonesia perlu melahirkan kembali program penyelamatan kakao Indonesia? Atau barangkali sudah saatnya kita mengganti komoditas kakao dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan? Untuk membahas hal tersebut, telah bergabung di tengah-tengah kita beberapa narasumber yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk Pak Gamal Nasir, mungkin kepada Bapak Gamal Nasir, selaku pengamat perkebunan. Selamat siang, Bapak. Halo. Siang, Mbak Siska. Siang. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, terima kasih siang ini sudah bergabung dengan kami, Pak. Ya. Oke, Pak, terkait dengan kondisi krisis nih, Pak, yang terjadi saat ini. Mungkin ada turut serta nih Pak dari pemerintah sebagai salah satu pemicunya. Karena pasalnya nih Pak, sepanjang kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, pemerintah tuh dianggap abai Pak terhadap penanganan masalah kakao ini. Dampaknya penurunan produksi nasional tidak bisa dihindari Pak. Dengan kondisi seperti ini, menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira program Gernas Kakao ini kita mulai tahun 2009 sampai dengan 2012, 3 tahun ya. 3 tahun sekitar dana yang dananya 4 triliun rupiah lebih lah, saya kira itu. Kemudian dilanjutkan waktu zaman saya Dirjen 2010 ya, sampai 2016. Di 2015 itu sekitar 1,5 triliun untuk Gernas Kakao. Nah, 2009-2012 sampai dengan 2016 itu hanya sekitar 30% dari area Gernas Kakao yang ada di seluruh Indonesia yang terkena program Gernas Kakao. Hanya sekitar 30% dari 30%. dari 1,7 juta hektar. Bayangkan aja, 30%. Sehingga beberapa tahun selebihnya Pak? Kenapa? Selebihnya itu tidak terjangkau ya, Pak? Selebihnya belum terkena oleh program Gernas Kakao. 70% lebih lah belum terkena. Sehingga jangka waktu tertentu sekitar 2 tahun 3 tahun, nah, kesannya dari pengamat-pengamat kakao atau yang bertentangan dengan Gernas Kakao mungkin ke ya macam-macam lah persaingannya. Nah, Gernas Kakao ini tidak berhasil. Padahal 30% itu kalau kita pilah produksinya meningkat
bahkan ada yang sampai dengan 2 ton sampai 4 ton. Kalau nggak tanya Pak Amang itu yang tahu tuh dari Sultra. Saya kira itu. Nah, lama-kelamaan kan produksi yang tidak ternak kakao kan turun-menurun terus. Sehingga kalau dibagi dengan yang kena ganas kakao, saya kira akan turun produksi kita. Sehingga yang tadinya juara ketiga dari Pantai Gading dan Gana, sekarang jadi juara berapa? Juara kelima. Nah, itu sungguh prihatin saya. Nah, karena komitmen daripada Watu Ganas Kakao, komitmen daerah pun kurang melaksanakan komitmennya. Sehingga ya misalnya pusat menyediakan bibit, extend dan macam-macam program Ganas Kakao, daerah itu menyiapkan sertifikasi lahan, terus bimbingan pelatihan di daerah masing-masing. Sehingga waktu setelah umur kakao itu menghasilkan, itu didanai oleh kredit perbankan atau dengan sekarang itu KUR dengan KUR. Tapi karena sertifikat itu tidak berlanjut. Pemerintah pun APBN-nya kan terbatas sehingga berhenti. Ingat janji Pak Presiden Jokowi waktu 2014 beliau jadi presiden, meninjau ke Bulukumba kalau nggak salah ke kampungnya Pak Adnan, Pak Gubernur nih. Nah, beliau berjanji di tiap tahun akan dilanjutkan Ganas Kakao sekitar 1,5 triliun. Janjinya 1 triliun. Ya, Pak. Janjinya. 1,5 triliun. Tapi dalam perjalanan APBN mungkin terbatasnya APBN-nya itu tidak terrealisir sehingga ya mandek di situ. Sehingga ya program Ganas itu kan terhenti dan hanya 30%. Nah, lambat laun akan menurun terus. Saya kira ya perlu perhatian pemerintah. Ini kan kakao ini komoditas ekspor ya, komoditas devisa negara. Luar biasa kebutuhan dunia ini terhadap kakao kita. Kakao ya seluruh Indonesia lah. Saya kira itu yang harus dilakukan semacam atau kemitraan kalau APBN tidak ada, ya kemitraan harus dilakukan sehingga mungkin ya saya sarankan perlunya industri-industri kakao yang ada di Indonesia untuk bermitra dengan para petani supaya petani ini bisa meningkatkan kualitas dan kualitasnya. Saya kira itu. Sebenarnya dana APBN itu yang sudah untuk komoditas kakao sendiri itu berapa Pak? Karena kan dianggarkan 1,5 triliun itu masih kurang gitu Pak. Itu desain semula itu untuk Ganas Kakao kan selama 5 tahun. Itu sekitar 5 triliun. Kemudian bantuan dari APBD, Pemda dan kabupaten itu untuk pelatihan dan sertifikasi. Nah, dana selanjutnya didanai oleh perbankan atau dana KUR. Itu yang tidak jalan. Lalu menurut Bapak, dengan berbagai tantangan yang ada saat ini Pak, apakah masih relevan Pak misalnya memunculkan kembali program seperti Gernas saat pemerintah masih fokus dengan swasembada pangan Pak? Nah, ini ya tergantung pemerintah sendiri yang penguasa kita, pejabat kita, apa mereka bersimpati dengan komoditas kakao atau tidak. Kalau tidak ya, kalau saya sih sekarang udah di luar pemerintah, saya perlu dilanjutkan, sayang. Karena yang udah keluar dulu itu kan jadi tidak tuntas diselesaikan oleh pemerintah. Perlu dilanjutkan, tapi dengan jalan kemitraan atau dengan perusahaan-perusahaan supaya diwajibkan untuk membantu petani-petani kakao di seluruh Indonesia, bermitra dan lain-lain, saya kira perlu. Tidak dengan dari APBN saja. Ya, berarti di luar dari APBN bisa membuat kemitraan gitu ya Pak? Iya, betul. Menyeluruh tapi bukan parsial-parsial. Sini kan ada MAS, Nestle sudah lakukan. Tapi ini kan masih parsial, belum menyeluruh. Mbak Siska, itu yang penting dan jangan mengesampingkan kepentingan komoditas, terutama komoditas kakao ya Pak. Unggulan gitu lah, termasuk kakao. Baik, saya mau beralih ke Bapak Usman nih Pak. Baik, Pak Usman, Pak, Bapak sebagai pihak nih Pak yang ada di lapangan dan terjun secara langsung mendampingi petani. Ya. Bisa Bapak gambarkan Pak, seperti apa sih kondisi di lapangan petani kakao saat ini Pak? Ya, terima kasih Bu Faya. Jadi
kondisi sebenarnya petani saya sekarang udah mulai bangkit untuk melakukan perawatan dengan adanya kami-kami ini sebagai petugas lapangan untuk memberikan edukasi ke petani sehingga dia berkeinginan untuk memulai melakukan perawatan kembali di kebunnya. Selain adanya upaya perawatan dan edukasi, ada lagi Pak mungkin upaya dari para petani untuk mempertahankan kakao di tengah kondisi seperti ini, Pak? Ya, jadi petani saya sekarang, Bu, jujur saja di saat sekarang ini petani di Kolaka Utara itu tetap mempertahankan budidaya tanaman kakao. Petani di Kolaka Utara tetap semangat untuk melakukan atau mempertahankan budidaya tanaman kakao karena mengingat di tahun 2000-an petani di Kolaka Utara pernah bisa dikata sejahtera lah karena di tahun itu Kolaka Utara pernah diangkat namanya sebagai daerah dolar. Sehingga mengingat momen seperti itu, tetap petani-petani mempertahankan tanaman kakao karena mudah perawatan. Masih tahun 2000-an, itu harga 20.000 itu sudah luar biasa harganya, Bu. Namun sekarang, kalau menurut saya, harga sekarang yang cocok untuk di tingkat petani, minimal harga-harga 50-an, Bu. Mengingat tentang banyaknya pengeluaran petani perawatan kebun sendiri ya Pak ya? Ya, betul Bu. Jadi sekarang kisaran berapa Pak harga di pasar Pak? Ya, jadi kalau saat sekarang, kalau biji kering lokal ya, non fermentasi itu harga berkisar 20.000 sampai 29.000 di tingkat petani. Itu di tingkat ya, petani itu, ya Pak? Ya, jika petani menjual biji basah, itu harga saat sekarang 10.400 per kilogram. Yang diinginkan petani Pak untuk bisa mengcover biaya perawatan perkebunan, itu di kisaran harga berapa Pak? Berkisar 50.000 Bu, baru bisa mengcover perawatan kebun dan bisa mendapatkan untung gitu ya Pak? Iya, betul. Ini kalau dilihat dari harga ini, itu masih 50% yang kurang ya Pak? Betul Bu. 50% yang kurang. Ya. Itu faktornya apa Pak? Ya, yang pertama kualitas juga sih sebenarnya masih kurang bagus, terkecuali betul-betul petani yang kami bina sudah bagus kualitasnya, karena di tingkat petani masih banyak yang memakai teori-teori zaman dulu Bu, kayak seperti pengalaman-pengalaman orang tua kita yang dulu, sehingga dia belum bisa maksimalkan produksinya 2 ton per tahun. Berarti pembinaan petani di lapangan belum merata ya Pak? Ya betul. Khususnya karena di kami Utara, di sini ya Pak? hanya, ya terkadang kita berbuat secara swadaya Bu. Bisa dijelaskan Pak untuk pembinaan itu sendiri mekanismenya seperti apa? Saya selaku sebagai petugas perkebunan Bu, Mantri Perkebunan. Jadi saya tugas kalau jika di pagi hari itu saya lakukan pembinaan di kelompok di kecamatan saya Bu, yang setempati tugas. Setelah itu jam kedua atau jam 13 ke atas itu saya penuhi undangan petani-petani yang ada di kecamatan lain. Karena di kecamatan lain itu saya memang buatkan prosedur bahwa ada jadwal-jadwal tertentu yang saya lakukan atau saya buatkan sehingga saya bisa penuhi semuanya Bu. Meskipun itu di luar tugas wilayah saya Bu.
Ya, baik Pak. Berarti masih ada semangat dari petani kakao untuk melakukan perawatan ya Pak ya. Nah, terus sudah ada Ya, upaya sendiri dari Bapak selaku pembina petani melakukan pembinaan secara swadaya. Lalu Pak, menurut Bapak, seberapa penting Pak kehadiran program pemerintah saat ini bagi petani, dan yang diinginkan program seperti apa sih Pak yang sesuai dengan kebutuhan petani sekarang? ya sangat penting Bu, karena petani itu kebanyakan sih sebenarnya petani yang mengejar bantuan ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang bantuan, petani itu sangat senang. Ya, karena terkadang ketika kita mengajar, Bu, di lapangan, terkadang banyak yang bertanya, ada nggak bantuannya di situ? Padahal itu kami melakukan secara swadaya. Sehingga kami ini petugas di lapangan sangat membutuhkan program seperti Gernas. Karena kami, kami program ini sangat membantu kita lapangan, sehingga ketika ada program seperti itu, betul-betul kita bisa aktif melakukan pembimbingan di lapangan. Salah satu, Bu, ketika ada kelompok yang dibentuk pemerintah, kami ini petugas memudah untuk melakukan pembinaan karena memang sudah ada pembentukan kelompoknya. Ketimbang saat sekarang, Bu, kami sendiri petugas untuk mengajak petani kumpul-kumpul, bagaimana caranya dia bisa kumpul-kumpul sehingga kita melakukan edukasi di lapangan. Ya, jadi menurut saya masyarakat sangat membutuhkan program seperti Gernas ini karena mengingat tanaman sudah banyak tua sehingga kita melakukan gerakan peningkatan produksi tanaman kakao. Selain seperti Gernas gitu Pak, seperti apa lagi nih Pak mekanisme yang diinginkan, bantuan seperti apa yang diinginkan oleh petani Pak, selain mendapatkan dana pinjaman? Karena kalau misalnya sudah mendapatkan dana pinjaman, pastinya harus dikelola dengan baik kan oleh petani itu sendiri. Ya, yang pertama saya sih lebih banyak berpikir dari sumber dan sumber manusianya, Bu. SDM-nya ya Pak ya. Salah satu pemerintah bisa perketat di lapangan bahwa bisa dilakukan seperti pelatihan, Bu. Setidaknya betul-betul pelatihan itu tepat sasaran. Salah satu, jangan melakukan pelatihan seperti umpama di gedung-gedung. Setidaknya langsung turun di lapangan gitu ya Pak. Ya, langsung di kebun, Bu. Langsung Sehingga praktek petani gitu ya Pak. itu ya langsung praktek karena petani itu di pedalaman seperti ini, Bu, masih banyak petani yang masih kurang sekolahnya. Ya, sehingga ketika petani langsung lihat kebun itu, Bu, dia langsung semangat. Beda kalau seperti di ruangan biasa ngantuk. Tetapi kalau petani langsung di lapangan, itu banyak timbul pertanyaan-pertanyaan mereka. Sehingga di situ ketika mereka mendapatkan masalah, enak kita menjelaskan bahwa langkah pencegahan seperti ini yang harus kita lakukan. Ya, karena sebenarnya petani tetap masih tinggi semangatnya untuk melakukan budidaya. Hanya kurangnya pendampingan di lapangan, Bu. Terkadang agak malas juga sih sebenarnya datang, tetapi kalau kita langsung kunjungan di kebunnya, dia sangat senang. Oke Pak, berarti masih ada semangat dari petani kakao itu sendiri untuk meningkatkan komoditas ini. Terus masih ada upaya-upaya dari petani juga, dan perlu dibutuhkan sekali program pemerintah yang tepat ya Pak, yang tepat dari segi mekanismenya, dari segi sasarannya, tepat untuk diberikan oleh petani agar komoditas ini terus berkembang. Oke, baik Pak, terima kasih Pak Usman. Pak, selanjutnya saya mau beralih ke Bapak Agung Susilo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Mbak Siska. Ya. Ya. Oke, baik Pak. Seperti kita sudah mendengarkan tadi komentar dari Bapak Usman yang
selaku yang berada di lapangan langsung gitu Pak. Jadi terkait sejumlah masalah di tingkat on-farm, pada akhirnya ada harapan yang muncul Pak untuk menghasilkan lembaga penelitian dari segi teknologi dan inovasi. Mungkin salah satunya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Kira-kira nih Pak, paket apa nih yang ditawarkan kepada petani yang tersedia di lembaga yang Bapak pimpin? Tentu saja mungkin ada harapan dapat mendorong perbaikan produksi dan mutu hasil perkebunan kakao rakyat. Mbak Siska, jadi pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas fasilitasi ini. Jadi perlu kami tegaskan bahwa Gernas Kakao yang dulu dilaksanakan itu yang membuat sekarang kakao masih ada di Indonesia. Jadi saya ingin menandaskan bahwa Gernas yang dulu itu cukup berhasil. Karena apa? Sekarang bermunculan petani-petani pendamping yang dilakukan secara secara masif oleh masyarakat, petani masyarakat termasuk industri terlibat di dalamnya, dalam hal ini difasilitasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Saya termasuk salah satu saksi awal mula dimulainya Gernas. Tahun 2006 saya pilih ke Sulawesi untuk melihat pertanaman kakao, terutama yang asal klonal, kebanyakan klonal itu susah sekali karena waktu itu kebanyakan tanaman itu dari biji dan kondisinya sudah tua. Setelah ada Gernas Kakao, ada introduksi teknologi bahan tanam dan metode perbanyakan, kemudian berkembanglah tanaman klonal dan menginspirasi petani melakukan seleksi klon unggul, Mbak Siska. Jadi klon unggul yang sekarang dilakukan yang dikembangkan oleh petani ada MCC1, MCC2. Kebetulan saya bedanya Mbak Siska yang mengawali itu ya, jadi tahu persis. Jadi banyak petani sukanya Sulawesi 1, dalam perkembangannya Sulawesi 2 lebih diminati, kemudian muncul lagi klon MCC2. Karena petani belum tahu sambung pucuk, sekarang begitu kemana-mana yang dikendaki sambung pucuk. Dalam perkembangannya sambung pucuk pun petani inginnya tanamannya agak harganya lebih tinggi supaya manajemen kebunnya lebih mudah. Nah, dalam konteks ini kami di Pusitkoka selalu melakukan inovasi paralel dengan kondisi di lapangan, baik dari segi teknis pengelolaan kebun maupun dari segi perubahan lingkungan. Dari segi kondisi tadi Mbak Siska menyampaikan masalah penyakit, kami juga menemukan klon-klon maupun hibridnya unggul yang tahan penyakit, khususnya VSD. Kemudian sekarang ini masalah perubahan lingkungan menyebabkan kondisi iklim kering yang lebih lama dari yang standar normalnya, sehingga kami pun juga menghasilkan hibridnya tahan kering yang juga digunakan untuk batang bawah dalam proses penyambungan, maupun klon yang punya ketahanan baik VSD, kekeringan, busuk buah, dan juga cita rasa, seperti halnya klon baru IG09. Harapan kami nanti klon baru IG09 ini akan melengkapi bahan tanam yang digunakan oleh petani. Jadi petani jangan hanya menggunakan 1-2 jenis klon saja, karena itu riskan. Nanti kalau ada masalah hama penyakit baru bisa yang rusak atau bahkan mati. Kemudian dari segi inovasi perbanyakan, tadi sambung pucuk itu cukup aktif dalam kebanyakan rumah, tetapi setelah kami perhatikan dalam umur setelah 15 tahun, 20 tahun, tanaman sudah mulai banyak yang enggak. Karena apa? Mungkin karena pertautan percabangan kakao batang atas dan batang bawah ini juga lama-lama akan kurang kuat, dan kalau itu tanaman dari biji. Ya, kami mengintegrasikan antara tanaman ortotropik yang dengan tanaman sambung pucuk. Kami punya inovasi stek ortotropik, namanya ortotropik subcoco OSC. Jadi ini tanaman berjoget ortotropik, tapi tidak perlu batang bawah, tapi tanaman klonal.
NC2 misalnya. Jadi nanti dari segi pembibitan ini adalah lebih efisien karena tidak perlu batang pohon lagi, tidak perlu biaya penyambungan, tetapi tanamannya autotropik sehingga diharapkan umur hidupnya lebih lama dibanding kalau itu ada pertaukan antara batang atas batang bawah. Ini diantara inovasi kami dari segi teknologi bahan tanam. Kami pun juga melakukan pendampingan kepada petani. Jadi persoalan kakao ini sebenarnya persoalan SDM petani. Karena kalau persoalan teknologi sebenarnya dua scale up saja. Ini banyak kemampuan seperti yang Pak Usman sampaikan itu merata di semua petani kakao. Jadi saya ingin membuat usulan gerakan seperti halnya mana petani itu informasi dengan kakao. Contohnya pada petani padi, Mbak Siska. Padi itu dalam kondisi apapun, namanya petani padi itu jarang mau beralih ke tanaman padi, tetap cinta dengan tanaman. Karena petani-petani kakao ini cinta. Karena itu salah satunya selain melatih petani yang ada sekarang, saya memantau petani tadi ini cukup baik. Kakao ini kan panennya bisa 2 mingguan. Nah kalau ibu-ibu terlibat secara aktif, dia akan ada kepedulian lebih karena merawat kakao kan lebih simpel dibanding kalau tanaman perkebunan yang lain. Ya kalau ibu-ibu rumah tangga ini aktif terlibat di kebun kakao dalam hal pemangkasan, sanitasi, panen, saya kira nanti kebun kakaonya juga akan dengan baik, panennya juga dikelola dengan baik. Nah ini akan membangun kesadaran masyarakat terkait dengan kakao. Ya kakao ini masih cukup perspektif Mbak Siska, harus. Berarti sudah ada banyak inovasi sebenarnya Pak ya dari lembaga penelitian sendiri. Cuman tadi dikatakan oleh Bapak Usman yang ada di lapangan, dia juga bahwa untuk sumber daya manusia itu masih kurang edukasi untuk perawatan kebun itu sendiri gitu Pak. Kemudian nih Pak, jangan sampai inovasi yang sudah ada tidak bisa disampaikan dan dipraktikkan langsung gitu Pak oleh petani yang ada di lapangan. Untuk pendampingannya sendiri mungkin ada nggak Pak upaya yang lebih lagi dari lembaga penelitian? Ya baik Mbak Siska, jadi intinya memang edukasi petani, tadi Pak Usman sudah menyampaikan. Jadi orang-orang yang punya kapasitas fasilitator atau penyuluh itu harus diperbanyak di setiap sentra kakao. Pengalaman kami banyak generasi muda kalau kita didik dengan baik, kecintaan pada kakao cukup baik, sehingga mudah untuk menerima inovasi-inovasi itu dan menyebarluaskan. Jadi intinya memang SDM petani ini tidak hanya jumlah tapi juga berdasarkan umur. Jadi diharapkan generasi muda kita, petani kakao kita ini juga didominasi generasi muda milenial, dan itu cukup banyak buktinya dari beberapa daerah, termasuk mungkin Pak Usman sendiri di Kolaka Utara ini banyak generasi muda. Kalau ini kita didik dengan baik, kita dampingi dengan baik, mereka akan menyebarkan positif. Ya, artinya kemampuan kecintaan terhadap kakao ini akan lebih baik. Karena makna gerakan itu kan seperti itu. Adanya upaya bersama secara masif untuk suatu tujuan. Jadi itu Bu Siska. Mungkin sekarang dengan era online ini kan lebih mudah. Petani-petani kakao tergabung dalam komunitas medsos. Itu juga cukup membantu percepatan adopsi teknologi. Ya, tadi juga dikatakan ada harapan dari Bapak Usman untuk pendampingan. Diharapkan untuk pendampingan ini bisa terjun langsung gitu Pak di kebun, gimana cara perawatannya, gimana cara mungkin dari penanaman bibitnya hingga sampai nanti perawatannya dan menghasilkan hasil yang baik. Karena kalau misalnya hanya penyampaian materi mungkin
tidak cukup efektif gitu Pak, tadi yang dikatakan oleh Bapak Usman. Pak, ini kan udah ada upaya nih dari Puslit Koka untuk mendorong penyebaran teknologi kepada petani. Tapi saat ini nih masih terkesan jika banyak hasil riset dari lembaga penelitian yang hanya tersimpan rapi Pak di perpustakaan dan hanya sekedar dipublikasikan di jurnal internasional. Itu menanggapi hal ini bagaimana menurut Bapak? Baik, Bu. Mbak Siska, jadi kami di Puslit Koka ini kan dalam riset menghasilkan inovasi itu tidak hanya disimpan di dalam rak jurnal atau rak pameran, tetapi betul-betul kami implementasikan di lapangan. Kami juga menghasilkan benih-benih jenis untuk disebarluaskan di sentra-sentra kakao melalui fasilitasi pemerintah untuk sebagai sumber entres, sumber benih hibrida dan sebagainya. Kami juga melakukan pendampingan kepada masyarakat daerah, terutama yang difasilitasi pemerintah daerah, pendampingan pengembangan komoditas kopi dan kakao. Jadi kami di sini memiliki namanya Sains Teknopark, Coffee and Cocoa Sains Teknopark, di mana para petani pelaku industri dari hulu sampai hilir bisa belajar di tempat kami untuk kembali menjadi teknopreneur. Ya memang ini masih jumlahnya sedikit, Mbak Siska, karena itu ya ini perlu di-scale up. Silakan bagi Bapak Ibu, para petani penyuluh mau belajar, kita pendampingan. Jadi setelah belajar kami juga bisa datang untuk mendampingi implementasi teknologi. Nah ini cukup banyak success story kami, cuma memang ya Indonesia wilayahnya cukup luas, kami pun perlu dibantu dari instansi yang lain. Ya, seperti itu Pak. Nah, jadi jangan sampai adanya munculnya teknologi dan inovasi hanya sekedar disimpan saja begitu Pak di perpustakaan. Pak, tadi yang sudah disebutkan tadi sudah ada teknologi dan inovasi, dan ada inovasi yang sudah disampaikan juga. Lalu untuk dari segi teknologinya seperti apa Pak? Ya, jadi teknologi yang kami hasilkan itu mulai dari on farm sampai hilir, basis yang kami. Jadi mulai bahan tanam, contoh misalnya belum kakao ini kami evaluasi betul di setiap daerah sehingga sesuai atau diterima oleh petani, termasuk inovasi perbanyakannya. Jadi sama di kembangan petani itu juga hasil riset di kami, hanya sekarang sudah di tempat petani sehingga seolah-olah lepas dari kami. Padahal itu kami yang dulu meriset di Jember. Kami ini ada sejak 1911. Jadi kami punya tagline pusat inovasi sejak 1911 dari hulu sampai hilir. Jadi dari segi pengembangannya hasil teknologi tadi, ya kebun-kebun sumber benih, sumber entres yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari penawaran kami. Kebutuhan benih nasional. Demikian juga dalam hal DAP, kami juga mendampingi penerapan DAP petani, mulai intercropping dengan berbagai komoditas unggul yang bisa digunakan untuk penanaman kakao. Kemudian pelatihan-pelatihan kami lakukan baik petani datang ke Jember tempat kami ataupun kami datang untuk pendampingan. Nah, hilir pun kami punya terobosan. Jadi dulu kita makan coklat itu selalu produk impor. Sekarang kami sudah punya teknologi proses cepat skala KM atau skala rumah tangga. Dan ini telah memicu munculnya industri-industri coklat dalam negeri yang banyak tersebar mulai Aceh sampai Papua. Ini tidak lepas dari dukungan teknologi yang kami hasilkan. Puslit Koka memang benar sudah menghasilkan inovasi itu dan hadir di setiap petani. Hanya kadang-kadang sekian lama berkembang di petani seolah-olah itu bukan dari Puslit Koka. Contoh misalnya petani menanam MCC2. MCC2 itu hasil riset kami juga bersama Pemkab Utara. Itu yang perlu diingat. Dan sebagainya. Ya ini memang yang perlu kita koordinasikan baik dengan pemerintah pusat, daerah,
lembaga swadaya masyarakat, industri untuk bersinergi, bersatu padu untuk bagaimana mengawal pengembangan kakao nasional ini menjadi lebih baik. Saya kira itu. Berarti untuk upaya teknologinya sendiri sudah bisa terlihat ya Pak hasilnya, dan harusnya sudah bisa dirasakan oleh pelaku kakao itu sendiri. Ya. Ya semoga aja jangkauannya lebih luas lagi gitu Pak. Dari perkebunan kakao yang belum terjangkau, semoga bisa lebih luas lagi dan bisa mencapai jangkauan itu. Baik, saya ingin ke Bapak Gamal Nasir lagi. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Ya. Pak, sebenarnya tadi udah disebutkan nih Pak, yang sebelumnya Bapak jelaskan bahwa bisa saja melakukan gerakan tanpa bergantung pada APBN atau APBD gitu Pak. Dan yang ingin ditanyakan lagi Pak, selain itu ada opsi-opsi lain nggak Pak yang patut menjadi pertimbangan? Saya kira opsinya lah kemitraannya dengan perusahaan industri. Kemudian mungkin bisa juga dengan eksportir kakao, bermitra petani, supaya mata rantai pun akan terputus. Kan banyak tengkulak-tengkulak di sekitar petani kakao ini. Sehingga akan terputus mata rantai perdagangannya. Jadi produsen dengan industriawan atau eksportir akan menjadi satu, sehingga nilai tambah harga kakao ini saya kira akan layak lah di tingkat petani. Jadi opsinya dua ya Pak, kemitraan dan eksportir gitu Pak. Nah, kalau diharapkan dari pemerintah, bisa aja pemerintah kalau prioritasnya kakao. Karena ini kan udah bagus program Gernas Kakao dulu tuh. Kita dengan Puspikoka selalu bersama, berdampingan dalam rangka untuk melaksanakan program Gernas Kakao. Hasilnya udah nyata. Bukan tidak berhasil, tidak menghasilkan. Yang tadi dikatakan juga Gernas cukup berhasil. Nyatanya sekali. Kalau dipisah antara Gernas Kakao dengan non-Gernas, itu nyata sekali. Kalau disatukan sekarang, saya kira akan memang ya, produksi kesannya akan menurun. Dan kesannya Gernas Kakao tidak berhasil. Sehingga ya saya perlu juga pendataan juga Mbak Siska. Pendataan perlu satu, ini data dari Dijenbun berlainan dengan data dari ICCO ya, Internasional Kakao, kemudian dari BPS berlainan. Saya kira ini harus satu data. Sehingga saya minta semua pemerintah cobalah inisiasi dengan BPS supaya itu datanya satu, tidak akan berbeda-beda secara satu. Sehingga perencanaan ke depan untuk membantu petani kakao kita akan sekira akan cukup berhasil dengan data yang satu ya. Oke, saya kira itu Mbak Siska. Ya, berarti opsi-opsinya adalah kemitraan dan eksportir, dan dibutuhkan sinergi mungkin untuk menyiapkan data-data yang ada gitu Pak. Nah, Puspikoka kan udah siap, saya kira Puspikoka udah siap sebagai ya teknologi, transfer teknologi lah kepada petani. Dari dulu emang begitu Mbak Siska. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kemudian saya ingin ke Bapak Usman. Ya Bu. Bapak Usman. Pak. Ya. Sekarang apa harapan Bapak Pak terkait kebijakan penanganan kakao ke depan? Dan dari upaya yang sudah ada, perbaikan apa yang perlu dilakukan Pak? Ya, terima kasih Bu Siska. Ya, jadi aku tadi udah dengar bincang-bincangnya oleh beliau. Ya, jadi harapan aku sih sebenarnya sebagai pendamping petani di lapangan, yang pertama dibuatkan program yang sebaik-baiknya untuk petani di lapangan. Terus yang kedua, harapan saya mudah-mudahan Puslit bisa menganggarkan bagi kami ini sebagai pendamping lapangan, setidaknya ada training khusus untuk kami, jadi bekal seperti yang disampaikan tadi beliau bahwa ada beberapa teknologi yang sudah ditemukan, sehingga teknologi itu bisa ditransfer ke kami, kita bisa transfer ke petani di lapangan Bu. Ya, jadi
sebenarnya program yang sudah berjalan kemarin itu Gernas, kami sebagai petugas dan petani ini sebenarnya bagus. Hanya kalau menurut saya, harapan saya jika membuat program, salah satunya teknologi kayak kemarin somatic embrio, alangkah baiknya ketika sebelum terjadi pendropan atau sebelum di-drop bibit kakao, alangkah baiknya dibuatkan dulu di demplot setiap kabupaten atau setiap wilayah, sehingga di situ bisa kita lihat perkembangan tanaman itu apakah cocok tanaman kakao ini di wilayah tersebut atau bagaimana. Karena jujur saja saya kemarin sebagai pendamping petani, sebagai koordinator kecamatan, sempat kemarin kami tabrakan sama petani karena mereka sudah lihat hasilnya, dan kami pun juga pernah lihat hasilnya ini somatic embrio kemarin di Pusilit Koka. Sebenarnya memang bagus, hanya terkadang di lapangan di wilayah kami banyak yang terjadi sesuai ke ini, sehingga harapan kalau bisa ada penemuan, alangkah baiknya ketika kita mau buatkan program, alangkah baiknya dibuatkan dulu demplot di setiap wilayah yang ingin kita tujukan program itu, sehingga ke depan jangan kami yang disoroti oleh petani. Ya, itu hanya pesan saya, Bu Siska. Mudah-mudahan ya, terima kasih. Baik, Pak. Semoga harapannya bisa didengar dan bisa disampaikan dengan baik ya, Pak. Ya. Oke, baik. Setidaknya ada kita ini di training, Bu. Gitu. Untuk ada perlu juga untuk ada program training gitu ya, Pak? Ya, setidaknya penemuan-penemuan baru lah, kalau bisa ditransfer Ya. ke ditransfer, oke. Dari misalnya lembaga terkait yang mempunyai teknologi dan inovasi, kemudian mentransfer dulu gitu ke pembina petani. Kemudian pembinanya yang bisa langsung mentransfer lagi ke para petani. Begitu ya, Pak? Ya. Oke. Baik, Pak. Kemudian saya ingin ke Bapak Agung. Halo, Pak. Oke. Halo ya. Iya, oh ya Pak. Pak, terkait arah penelitian ke depan, Pak, seperti apa fokus Pusilit Koka dalam mengembangkan teknologi dan inovasi yang diharapkan dapat menjawab tantangan pengembangan kakao berkelanjutan? Ya, terima kasih Mbak Siska. Saya kira perlu dilanjutkan program berkelanjutan ya mengenai kakao ini. Tentunya dengan pemberian bibit unggul, tidak hanya dengan pemberian bibit unggul, tapi harus dibarengi dengan pupuk khusus kakao yang bersubsidi. Ini yang agak memberatkan petani kakao kita, pupuk kita, Pak. Kemudian pendampingan petani, nah, ini bisa dilakukan oleh Pusilit Koka dengan teknologi yang mutakhir, dirangka meningkatkan mobilitas kepada petani, pendampingan dan lain-lain. Itu sudah kita lakukan waktu Gernas Kakao juga sudah kita lakukan. Kemudian penguatan kelembagaan petaninya, itu harus dikuatkan juga kelembagaan petani kakao kita, sehingga ada bargaining dengan pedagang-pedagang, tengkulak dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak, kata itu supaya ya, saya kira Pusilit Koka kakao udah siap lah dengan hal ini. Tinggal pemerintah niat baiknya bagaimana, itu aja. Semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan komoditas ini, Pak. Betul. Sayang Pak, kelima sekarang, nanti 5 ya terakhir mungkin importir terbesar kakao nanti kita jadinya. Terima kasih. Diskusi kita kali ini cukup menarik sekali ya Pak, untuk diskusi mengenai komoditas kakao. Terima kasih untuk Bapak Gamal, Bapak Usman, dan Bapak Agung